Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang anggaran kas. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 12 memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Ajeng Kusuma Eka Wardani, NIM 002. Saya Sylvia Nova Audina, NIM 010. Yunia Nur Azizah, NIM 025. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan rencana, sumber, dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas atau aliran kas masuk dan perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Aliran kas keluar terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama, aliran kas keluar yang bersifat berkelanjutan. Contohnya, pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji karyawan. Kedua, aliran kas keluar yang bersifat tidak berkelanjutan. Contohnya, pengeluaran kas untuk pembayaran bunga, dividen, pajak, pendapatan, pembayaran anggaran bunga, dan lain-lain. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu untuk membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru, dan sebaliknya, bila mengalami surplus, perusahaan harus memilih alternatif penggunaan dana yang paling menguntungkan. Keempat, sebagai dasar pemberian kebijakan kredit. Kelima, sebagai dasar otorisasi dana yang disediakan. Dan keenam, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pendekatan penyusunan anggaran kas. Menurut M. Nafarin, terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana tahunan. Yang kedua yaitu pendekatan akunting keuangan. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Metode ini dapat dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara menyusun anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan rencana yang dihasilkan akunting keuangan. Menurut Ellen Christina dan kawan-kawan, terdapat dua pendekatan dalam menyusun anggaran kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir periode tahun anggaran. Jangka waktu dalam anggaran ini yaitu berjangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang disusun. Kemudian yaitu faktor penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas antara lain A. Anggaran penjualan, B. Keadaan persaingan di pasar, C. Posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar penerimaan syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan perusahaan, D. Kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang, E. Anggaran perubahan aktiva tetap, F. Rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain atau non-operating. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas antara lain A. Anggaran pembelian bahan mentah,
B. Keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. C. Posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. D. Syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. E. Anggaran upah tenaga kerja langsung. F. Anggaran biaya pabrik tidak langsung. G. Anggaran biaya administrasi. H. Anggaran perubahan aktiva tetap. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ajeng Kusuma Eka Wardhani dengan NIM 12403193002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai penyusunan anggaran kas. Langkah-langkah menyusun anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri atas pos penerimaan tunai, penagihan piutang, penerimaan lain-lain. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini pada umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya, dan pengeluaran lain-lain. Selanjutnya yang keempat, menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara. Artinya, bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, perusahaan memerlukan pinjaman dari luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokoknya. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga. Apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi, untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Yang terakhir, menyusun anggaran kas akhir. Slide selanjutnya yaitu contoh kasus anggaran kas jangka pendek. Berikut ini adalah data yang dimiliki PT Lara yang dikumpulkan untuk melakukan penyusunan anggaran kas tahunan pada semester 1 tahun 2000XX. Rencana penjualan selama semester 1 tahun 2000XX. Periode Januari sebanyak 5.000 unit penjualan dengan harga 3.000 per unit dengan volume penjualan 15 juta. Februari 5.500 unit, harga per unit 3.000 dengan volume penjualan 16.500.000 dan seterusnya. Sejak beroperasi, perusahaan selain menjual secara tunai juga menjual secara kredit. Adapun komposisi penjualannya adalah sebesar 60% dari total penjualan adalah penjualan tunai dan sisanya adalah penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Untuk penjualan kredit, manajemen memberlakukan term of payment 5/10 N/60. Dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 60% akan memanfaatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan, 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya. Diperkirakan besarnya piutang tak tertagih bad debt adalah 5% dari penjualan kredit. Besarnya cash outstanding awal tahun 2000XX adalah 10 juta. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang merencanakan akan dibayar 30% secara tunai dan 70% dibayar bulan berikutnya. Adapun pembelian yang dilakukan adalah pada Januari pembelian bahan baku sebesar 5 juta, Februari 6 juta, Maret 8 juta, April 7.500.000, Mei 9 juta, dan Juni 11 juta. Hutang jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah Januari sebesar 2.500.000, Maret sebesar 1 juta, dan Juni sebesar 3 juta. Dari data tersebut diminta yang pertama menyusun skedul pengumpulan piutang untuk triwulan 1 tahun 2000XX sertakan persiapan perhitungannya. Yang kedua menyusun skedul penerimaan kas untuk triwulan 1 tahun 2000XX. Yang ketiga menyusun skedul pengeluaran kas untuk triwulan 1 tahun 2000XX dan yang terakhir menyusun skedul kas sementara untuk triwulan 1 tahun 2000XX. Yang pertama, menyelesaikan kasus anggaran kas tahunan jangka pendek. Yang pertama, penjualan menurut bentuk pembayaran dan skedul penerimaan kas dari penjualan tunai. Total penjualan pada Januari
sebesar 15 juta, penjualan tunai sebesar 60% yaitu 9 juta, potongan penjualan tunai 10% sebesar 900.000, penjualan tunai neto sebesar 8.100.000, penjualan kredit 40% yaitu 6 juta, bad debt 5% 300.000, piutang neto 5.700.000, dan seterusnya. Keterangan penerimaan kas dari penjualan tunai. Total penjualan dari data rencana penjualan selama semester 1 tahun 2000XX. Yang kedua, penjualan tunai 60%, total penjualan dikali 0,6 atau penjualan tunai 60%. Misal pada bulan Januari 15 juta dikalikan 0,6 sama dengan 9 juta. Potongan penjualan tunai sebesar 10%, hasil dari penjualan tunai dikali 0,1 atau potongan penjualan tunai. Misalnya pada bulan Januari sebesar 9 juta dikali 0,1 sama dengan 900.000. Penjualan tunai neto, hasil dari penjualan tunai dikurangi hasil dari potongan penjualan tunai. Misal pada bulan Januari 9 juta dikurangi 900.000 yaitu 8.100.000. Yang kelima, penjualan kredit sebesar 40%, yaitu total penjualan dikali 0,4 atau penjualan kredit 40%. Misal pada bulan Januari 15 juta dikali 0,4 sama dengan 6 juta. Yang keenam, bad debt sebesar 5%, hasil dari penjualan kredit dikalikan 0,5 atau bad debt-nya 5%. Misal pada bulan Januari yaitu 6 juta dikalikan 0,5 sama dengan 300.000. Yang terakhir, piutang neto, hasil dari penjualan kredit dikurangi bad debt. Misal pada tahun Januari sebesar 6 juta dikurangi 300.000 yaitu 5.700.000. Yang kedua, schedule pengumpulan piutang atau penerimaan kas dari penjualan kredit. Dapat disaksikan pada tabel di samping. Keterangannya yaitu yang pertama, piutang neto didapat dari data penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang kedua, piutang yang mendapat hak diskon 60% yaitu piutang neto dikali 0,6 atau hak diskon. Misal pada bulan Januari sebesar 5.700.000 dikali 0,6 sama dengan 3.420.000. Yang ketiga, diskon 5% di mana piutang yang mendapat hal diskon dikalikan 0,05 diskon. Misal pada bulan Januari sebesar 3.420.000 dikali 0,05 sama dengan 171.000. Yang keempat, piutang tidak mendapat diskon 40% sama dengan piutang neto dikali 0,4 atau piutang tidak mendapatkan diskon. Misal pada bulan Januari sebesar 5.700.000 dikalikan 0,4 sama dengan 2.280.000. Piutang yang tidak mendapat diskon dilunasi, hasil dari piutang tidak mendapat diskon dikalikan 0,5% atau pelunasan 50%. Misal pada bulan Januari sebesar 2.280.000 dikalikan 0,5 sama dengan 1.140.000. Yang keenam, total pengumpulan piutang sama dengan piutang neto ditambah piutang tidak mendapat diskon. Misal pada bulan Januari sebesar 3.249.000 ditambahkan 1.140.000 yaitu menjadi 4.389.000. Yang ketiga yaitu anggaran penerimaan kas. Pada tabel di samping disajikan sumber penerimaan penjualan tunai neto pada Januari sebesar 8.100.000, piutangnya sebesar 4.389.000, totalnya menjadi 12.489.000 dan seterusnya. Keterangan yang pertama, penjualan tunai neto yaitu dari data penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutangnya dari data penerimaan kas dari penjualan kredit. Selanjutnya yang keempat, anggaran pengeluaran kas. Dapat dilihat pada tabel di samping. Keterangannya yaitu pembelian bahan baku tunai didapat dari data pembelian bahan baku dikalikan 0,3 dari perencanaan pembelian bahan baku sebesar 30% secara tunai. Misal pada bulan Januari sebesar 5 juta dikali 0,3 yaitu menjadi 1.500.000. Yang kedua, pembelian bahan baku kredit didapat dari data pembelian bahan baku dikalikan 0,7 dari perencanaan pembelian bahan baku sebesar 70% secara kredit dibayar bulan berikutnya. Misal pada bulan Februari sebesar 5 juta dikalikan 0,7 sama dengan 3.500.000. Yang ketiga, pembayaran hutang didapat dari data
dari soal bahwa Januari sebesar 2.500.000, Maret 1 juta, dan Juni 3 juta. Yang kelima ada anggaran kas, dapat dilihat pada tabel di samping. Dengan keterangan yang pertama, kas tersedia yaitu didapat dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas. Misal pada bulan Januari, saldo kas awalnya 10 juta ditambahkan dengan penerimaan kasnya sebesar 12.489.000, sehingga kas tersedianya 22.489.000. Yang kedua, saldo kas akhir didapat dari kas tersedia dikurangi penerimaan kas. Misal pada bulan Januari, kas tersedianya 22.489.000 dikurangi dengan pengeluaran kas sebesar 4 juta, sehingga saldo kas akhirnya sebesar 18.489.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.